Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Ibu harap di masa pandemi seperti ini, anak-anak ibu selalu menjaga kesehatan ya. Nah, sebelum kita memulai pelajaran, sebaiknya kita berdoa supaya apa yang kita pelajari bermanfaat dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik, berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Kembali lagi dengan Ibu Nisa pada mata pelajaran Bahasa Indonesia. Ibu harap anak-anak ibu berhadir semua hari ini, walaupun dalam keadaan darurat. Apakah anak-anak ibu sudah siap belajarnya? Sudah dibuka buku tulisnya? Sudah dibukakah buku LKS-nya? Alhamdulillah. Nah, ibu mau tanya, minggu lalu kalian belajar tentang apa? Betul, minggu lalu kalian belajar tentang daur hidup kupu-kupu. Apakah kalian pernah melihat hewan di sekitar rumah kalian? Pernah. Hewan apa sajakah itu? Banyak, Bu. Apa saja? Seperti burung, kupu-kupu, terus ayam, nyamuk, dan lain-lain. Nah, anak-anak, hari ini kita masih belajar tentang daur hidup, tapi kita belajar tentang daur hidup burung, katak, dan nyamuk. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini, nanti kalian akan mampu mengetahui kosakata dalam teks daur hidup pada nyamuk. Yang kedua, kalian juga akan mengetahui kosakata dalam teks daur hidup pada katak. Yang ketiga, kalian juga akan mampu mengetahui kosakata dalam teks daur hidup pada burung. Dan yang keempat, kalian juga akan mampu melaporkan daur hidup pada hewan. Nah, sebelumnya ibu mau jelaskan dulu apa itu daur hidup. Daur hidup adalah tahapan pertumbuhan bentuk tubuh hewan sepanjang hidupnya. Nah, daur hidup pada hewan itu ada dua. Yang pertama ada yang melahirkan dan yang kedua ada yang bertelur. Macam-macam daur hidup pada hewan. Yang pertama ada daur hidup pada serangga. Nah, pada serangga ini anak-anak, metamorfosis terbagi menjadi dua. Ada metamorfosis sempurna dan ada metamorfosis tidak sempurna. Seperti apakah metamorfosis sempurna dan tidak sempurna itu? Metamorfosis sempurna adalah metamorfosis yang mengalami 4 tahap pertumbuhan. Apa saja 4 tahap pertumbuhan tersebut? Yang pertama ada telur, yang kedua ada larva, yang ketiga ada pupa, dan yang keempat dewasa. Dan ada juga yang disebut dengan metamorfosis tidak sempurna. Metamorfosis tidak sempurna adalah metamorfosis yang mengalami 3 tahap pertumbuhan. Yang pertama telur, yang kedua nimpa, dan yang ketiga dewasa. Contoh metamorfosis sempurna bisa kalian lihat pada gambar di samping. Contoh metamorfosis sempurna adalah salah satunya lebah. Lebah itu mulai dari telur, larva, pupa, dan juga lebah dewasa.
Di buku LKS kalian pada halaman 56 terdapat teks yang menceritakan tentang metamorfosis lebah. Contoh metamorfosis tidak sempurna bisa kalian lihat pada gambar di samping. Pada gambar tersebut terdapat 3 tahap yang dimana menandakan tiga tahap ini sebagai metamorfosis tidak sempurna. Yang pertama ada telur, yang kedua ada nimpa, dan yang ketiga ada imago atau kecoa dewasa. Kemudian daur hidup pada katak. Nah, anak-anak, katak disebut sebagai hewan amfibi. Kalian tahu apa itu hewan amfibi? Bagus, hewan amfibi adalah hewan yang hidup di dua alam, yaitu di darat dan di air. Awal mula pertumbuhan katak bermula dari telur. Dari telur, ia berubah menjadi kecebong atau yang biasa disebut dengan berudu. Nah, dari berudu tadi, anak-anak berubah menjadi katak muda. Seiring dengan berjalannya waktu, maka katak muda berubah menjadi katak dewasa yang sempurna. Untuk daur hidup katak, bisa kalian lihat pada gambar di samping. Yang ketiga, ada daur hidup pada unggas. Yang akan kita bahas pada hari ini, daur hidup pada unggas burung. Nah, daur hidup burung itu dengan bertelur. Pertumbuhan burung atau daur hidup burung tidak berbeda dengan ayam. Awal pertumbuhan burung diawali dengan bertelur. Telur akan diarami oleh induknya selama beberapa hari, sampai akhirnya telur pun menetas. Pada saat menetas, anak burung atau bayi burung tidak bisa langsung terbang, tidak bisa langsung mencari makan. Maka induknya lah yang akan mencarikannya makan. Sampai akhirnya anak burung menjadi burung dewasa. Nah, jika ia sudah menjadi burung dewasa, maka ia akan dapat mencari makan sendiri dengan ia terbang menggunakan sayapnya. Daur hidup pada burung bisa kalian lihat pada gambar di samping. Sampai di sini materi dari Ibu. Apakah ada yang kurang paham atau ada yang kurang jelas? Ibu harap anak-anak Ibu paham ya. Nah, untuk tugas kalian, Ibu minta kalian cari tahap pertumbuhan atau daur hidup pada hewan ayam, semut, dan juga capung. 3 ya, ingat. Semut, ayam, dan juga capung. Nah, sampai sudah kita di ujung pembelajaran. Baik, mari sama-sama kita simpulkan apa saja yang kita pelajari hari ini. Hari ini kita belajar tentang daur hidup. Nah, daur hidup pada hewan adalah tahap perubahan bentuk tubuh pada hewan sepanjang hidupnya. Pada hewan itu biasanya 2, ia ada yang bertelur dan ada juga yang melahirkan. Tadi juga kita bahas tentang daur hidup pada katak. Nah, dan yang terakhir kita juga bahas tentang daur hidup pada burung. Pesan Ibu, jangan lupa belajar, pelajari materi kita hari ini, dan jangan lupa juga pelajari materi kita yang akan datang. Sebelumnya, Ibu mohon maaf jika ada salah-salah kata dalam penjelasan atau penyampaian materi. Tetap semangat dan selalu jaga kesehatan. Mari sama-sama kita tutup dengan kalimat hamdulillah.
Alhamdulillahirabbil alamin. Dan mari sama-sama kita membaca doa akhir belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sampai jumpa di mata pelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.